Hari ini 1 April 2024, bulan baru, kita persiapkan untuk trading ya. Apalagi trading di XAUSD. Ini adalah gambaran untuk XAUSD. Kita coba lihat dari time frame yang lebih besar, nanti saya akan hapus. Kita lihat dari time frame daily ya. Oke, di time frame daily ini sebenarnya jelas teman-teman sekalian bahwa area consolidatingnya dia barusan pecah, which is ini adalah area consolidating ya. Ini pecah, dia consolidating di sini. Ini momen yang sama ketika dia konsolidasi di area yang sama. Jadi di sini konsolidasi, pecah naik, konsolidasi, pecah naik. Jadi momentum dia untuk lanjut naik itu terbuka lebar sebenarnya. Oke, saya ulangin ya. Momentum dia untuk lanjut naik itu lebih terbuka lebar. Sehingga apa? Sehingga buy itu untuk lanjutan, jadi buy continuation, sedangkan sell itu hanya untuk scalping. Oke, buy lanjutan, sell hanya scalping. Kayak di misalnya di sini pecah, ini kan consolidating lama, dia pecah, kuat naik, lalu dia turun lagi, ya kan. Di sini juga sama, consolidating, pecah ke bawah, drop lagi, lalu naik lagi. Di sini consolidating lagi lumayan lama, ini dari 5 September, Agustus 30 sampai ke 20 September, pecah ke bawah, dia drop lagi, lanjut sama. Nah, ini kondisi juga sama di sini ya. Jadi consolidating, dia pecah tuh maksudnya dia breakout ya, maksud itu bahasa normalnya aja sih, bahasa slangnya aja. Jadi dia breakout, drop, langsung lanjut mengalami penguatan dan meninggalkan lumayan besar ya untuk gap yang terbentuk. Lalu kita lihat di time frame H4, totally the same, masih mengalami penguatan, dan penguatannya sangat signifikan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan, penguatannya sangat amat signifikan. Nah, oke, kita akan masuk. Jadi gambarannya sudah ketemu ya, bahwa fokusnya adalah untuk nge-buy. Sebenarnya kita fokusnya adalah untuk nge-buy. Tapi di mana buy-nya? Pertama yang akan jelaskan adalah area-area yang sudah dilewatin. Jadi area 21 ini ya. 2217 ini sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa kemarin ketika di grow count saya bilang sama teman-teman bahwa kita kan sudah profit ya, karena kita sell scalping lagi profit. Lalu saya di jam 22.33 ya, 22.33 saya bilang bahwa area 2217 saat ini sudah jenuh ya. Kenapa? Karena tadi dia hit satu kali lagi. Jadi dia hit, dia berusaha satu kali hit, dia drop, hit lagi, dia drop, hit lagi, dia drop, dan dia hit lagi baru drop. Artinya apa? Artinya 2217 ini bukan area yang cocok untuk kita entry kembali. Walaupun itu adalah resisten. Kenapa? Karena sudah jenuh, dia sudah berusaha beberapa kali di breakout. Dan karena memang nggak berhasil di breakout, makanya kita entry. Dan saya bilang bahwa most probably close candlestick H4 nanti bisa breakout 2217. Ini ya, sebentar saya share di sini. Ini perkataan saya. Saya bilang bahwa most probably close candlestick H4 nanti bisa breakout 2217. Kenapa saya yakin itu? Karena candlestick H4 itu kan di jam 12 malam ya. Jadi ketika dia close, most probably dia ada di atas itu. Dan memang benar ya, dia berhasil breakout 217 di close candlestick H4, lalu dia mengalami penguatan. Dan ini memang terbantu karena news ya. King yakin bahwa dia terbantu karena news dan juga karena likuiditas yang nggak masuk di hari Jumat kemarin, baru diproses di hari Senin. Jadi kelihatan lah ya, pergerakannya cukup signifikan ini, mengalami penguatan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ini kan dia naik kuat ya teman-teman. Dan teman-teman akhirnya bertemu sama satu area yang nggak berhasil di break. Which is di sini ya, bener kan? 2265. 2265 ini adalah area teratas yang nggak berhasil di break, atau 2266 lah kita anggap. Jadi apa kalau selain 2266? 2266. Sekarang menjadi resisten di H1. Resistennya adalah di 2266. Ketika kita ngomong 2266 adalah resisten, berarti apa? Berarti kita bisa buy continuation jika dia breakout 2266. Ya, buy continuation seketika dia breakout 2266. Walaupun sekarang ini bisa nggak kita nge-sell? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa kalau kita mau nge-sell sekarang. Yang menyulitkan apa sebenarnya kalau kita mau nge-sell sekarang? Yang menyulitkan ketika kita mau nge-sell sekarang adalah kita perlu adanya candle confirmation bahwa memang pergerakan buyernya itu nggak akan melanjutkan penguatannya. Gitu loh, dibanding kita habis dimakan, dilahap hanya untuk mengalami penguatan terus-menerus. Ini saya akan hapus beberapa gambaran di bawahnya karena sudah lewat ya. Jadi kita tinggal hapus aja. Bukan, yang ini aja yang dihapus, yang 2209. Nah, sama ini
value gapnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di sini. Ini sebenarnya kan ketutup semua ya, gap-gapnya ketutup, walaupun yang ini enggak ya. Jadi yang ini tidak sama sekali tertutup. Dia full kuat mengalami nanjak ya, dia full kuat naik. Dan kondisinya saat ini pembukaan tadi dia kuat naik, kuat naik, kuat naik, kuat naik, kuat naik, dan kuat naik. Sampai sekarang baru dia ketahan, dia nggak berhasil untuk mengalami penguatannya kembali. Artinya apa? Artinya kita menunggu. Sebenarnya ini bisa ditunggu sampai close candlestick H1 lah, untuk memperhatikan apakah dia akan break 2266. Dengan kondisi sekarang di 2261 ya, ini harusnya 2260, 825 ini kan sebenarnya lebih dekat untuk menyentuh 2266 dibanding dia mengalami penurunan kembali. Dengan area bawahnya probably di sini. Ya, kita menempatkan area terbawahnya di situ. Lalu kita, ini adalah 2255. Jadi lumayan jauh ya teman-teman untuk zone-nya 2266 dan 2255. Kenapa ya? Karena kita juga nggak bisa menentukan. Ini adalah fase di mana namanya price discovery ya. Jadi XAUSD menentukan di mana ATH barunya lagi. Selalu gitu. Di mana ATH barunya, di mana ATH barunya lagi. Sampai kapan ya? Sampai dia nanti akan retracement. Kalau misalnya tanpa ada retracement-nya, dia akan terus-menerus mengalami penguatan. Makanya tadi kita sekarang sudah marking 2266 ini sebagai area untuk resistannya. If dia breakout 2266, maka dia akan menunjukkan penguatannya kembali. Apa bisa sell? Jawabannya belum. Belum gitu loh. Kenapa King bilang belum? Karena kita perlu menunggu konfirmasi. Gitu, selalu perlu menunggu konfirmasi, konfirmasi, dan konfirmasi. Kondisi sekarang ini adalah konfirmasi yang bagus ya. Jadi dia full 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candlestick H1. Ya 7 jam, baik itu dari hari Jumat sampai di hari Senin dia bergerak ini. Di jam ke-8-nya dia mengalami pelemahan. Ya candlestick merah sudah masuk untuk sellernya sudah menunjukkan kekuatannya lah. Walaupun memang belum bisa menghilangkan seluruh seller yang ada seluruh buyer yang ada di bawahnya. Nah, kita bisa lihat di H4 it's totally the same ya. Ini totally the same, dan kita bisa ngeliat ada gap ya di sini. Ini kan full gap, kita tarik. Nah, habis ini gap H4 ya. Jadi kita bisa tulis saja H4 FG H4 FG, dan ini area cukup lebar ya teman-teman. Ada di 2249 sampai 2236. Jadi apakah dia perlu untuk nutup gapnya dulu? Jawabannya bukan perlu ya, tapi most probably dia akan menutup. Tapi apakah harus selalu menutup? Enggak. Apakah harus selalu menutup? Itu jawabannya enggak menentu. Enggak setiap kali ada gap itu dia akan tutup. Ya, enggak setiap kali ada gap dia akan mengalami berusaha untuk menutup. Itu enggak setiap hari. Kenapa ya? Karena ada juga gap-gap yang ditinggal. Tapi kita bisa mark aja untuk gap tersebut. Artinya apa? Artinya ketika nanti kita mau entry buy kembali, misalnya untuk buy continuation, misalnya dia drop, ya dia trade di sini, kita punya potensial untuk rebound di gapnya. Nah sekarang kalau kita tarik retracement-nya, Fibonacci retracement-nya, kita ambil misalnya dari area terbawahnya, dari sini, kita tarik sampai di sini. Nah ini kan premium zone-nya ya. Dan area paling oke untuk entry itu sebenarnya jauh masih teman-teman, 2224. Jadi ini penguatannya cukup signifikan. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita berupaya untuk maksa misalnya, oh ini karena dia kuat buy kita bisa buy lagi, King. Sabar. Kenapa? Karena kita tunggu dulu pembentukan price action yang sehat, kita tunggu dulu ada retracement, lalu kita entry buy, atau kita bisa tabrak langsung di 2266 untuk entry buy-nya. Begitu ya. Dan ini kondisinya saat ini teman-teman perlu menunggu aja. Ya, perlu menunggu aja. Dan nggak perlu untuk entry terlebih dahulu, tapi markingnya tetap sama. Jadi 2266 ya, ini saya sampaikan. 2266 ini adalah entry yang cukup oke. Ketika dia berhasil breakout 2266, teman-teman bisa entry buy. Ketika dia nggak berhasil break 2266 di dalam close candlestick H1-nya, teman-teman bisa sell. Nah, kondisi sell-nya bagaimana? Kondisi sell-nya adalah sell scalping, dan buy-nya adalah buy continuation. Jadi kita terus mengalami buy. Targetnya berapa, King? Kalau misalnya buy? Nggak ada. Karena kan ATH-nya sudah tercapai. Begitu. Simple ya. Dan area terbawahnya adalah di 2255. Jadi sama ya teman-teman, kondisi seperti 2266. If 2255 juga nggak breakout, maka teman-teman bisa nge-buy dari 2255. Jadi masih tipis sebenarnya. Teman-teman bisa perhatikan pergerakannya. Ya, pergerakannya sangat tipis. 2255 dan 2266 aja
Kalau misalnya teman-teman bingung mau trade-nya bagaimana, teman-teman bisa fokus trade di currency dulu aja. Tapi kalau misalnya memang mau memaksakan di XAUSD, silakan. Misalnya saya sendiri sudah pegang hold buy, jadi nggak perlu khawatir, dan nanti menunggu aja. Paling jam-jam 12 lah, atau jam 1 lah. Jam 1, jam 2 sudah mulai menunjukkan dari pergerakan si XAUSD-nya. Dan ini kan penurunan juga cukup signifikan ya. Ini penurunan cukup signifikan, jadi menurut saya sendiri nanti akan ada rebound-nya. Kenapa? Karena ya nggak bisa dia harus makan full banyak ini. Kalau dia harus drop terus, gitu. Dan kita tinggal tunggu aja apakah nanti bisa masuk untuk entry nge-buy ya. Jadi menurut saya sendiri ini sudah oke, tinggal kita tunggu momentum.